mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng para sobi. Jadi kalau di Mobi itu di community kita biasa memanggil teman-teman komunitas tuh sobi, Oke, sobat Mobi. Sobi banget ya. Asik. Sebelumnya selamat malam Kak Fani, apa kabar? Oke, selamat malam Olive dan teman-teman Sobi. Oke, puji Tuhan baik. Ya, teman-teman apa kabarnya gimana? Semoga dalam keadaan baik semua ya Kak Fani ya. Teman-teman mungkin boleh sambil jawab-jawab di chat. Jadi memang mungkin kita lagi ada sekarang nih kita lagi ada event Kak Fani di Oke. Telegram Mobi. Mungkin banyak nih sobi-sobi yang baru join dan masih belajar tentang kripto. Mungkin boleh dikenalin dulu Kak Fani latar belakangnya kayak gimana. Latar belakang maksudnya saat ini di Cardano sebagai apa gitu dan handle project apa. Thank you. Bisa Oke. dilanjut. Oke, thank you Olive. Halo teman-teman, selamat malam. Thank you banget buat Olive dan teman-teman Mobi udah kasih kesempatan saya buat ngobrol bareng ya sama sobi-sobi dari Mobi. Perkenalkan, saya Fani, saya Cardano Ambassador Indonesia. Untuk role meetup organizer kalau di Cardano. Saat ini saya dan tim dan teman-teman kita lagi fokus untuk kerjain Cardano Hub Indonesia, dan saya juga ada buat satu entity lain itu Cardano Women Indonesia. Jadi mungkin beberapa sudah pernah ketemu saya gitu untuk tahu apa aja sih yang dikerjain sama teman-teman Cardano. Gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Kita fokusnya untuk Cardano sendiri, kita fokusnya banyak grant ya, jadi ada proposal yang kita lagi kerjain gitu. Mana Olive? Oke, sorry, tadi aku lupa klik. Oke. Oke, jadi guys, mungkin buat yang baru terjun ke kripto dan baru ngeh nih ada coin yang namanya Cardano. Jadi mungkin Oli mau info sedikit ya, mungkin kalau orang-orang yang udah lama, udah tahu banget nih Cardano nih termasuk salah satu aset yang bisa dibilang tertua ya. Iya. Jadi blockchain generasi kedua apa ketiga Kak Fani kalau nggak salah? Generasi kedua ya. Jadi anaknya Ethereum ya. Nah itu dia makanya jadi aku tuh sempet tadi siang tuh kita udah sempet ngobrol Kak Fani, ngobrol tentang harganya Cardano, karena jujur dulu tuh aku sempet ngerasain di cycle sebelumnya harga Cardano sampai 40.000 gitu. Jadi makanya tadi tuh sempet ramai dari siang dan teman-teman udah gak sabar nih lempar pertanyaan. Tapi sebelum teman-teman lempar pertanyaan, mungkin Olive mau tanya dulu nih sama Kak Fani, highlight pengembangan proyek Cardano sepanjang 2024 yang kita tahu nih udah setengah ya, udah satu semester lah di 2024 ini. Selain itu apa aja sih, gimana perkembangan Cardano saat ini? Oke. Untuk perkembangan Cardano sendiri, mungkin kalau teman-teman yang baru dan beberapa juga teman-teman mungkin baru tahu kalau misalnya di Cardano itu kita fokusnya kan on project ya. Jadi kita dari ekosistemnya Cardano tuh dia punya ekosistem yang agak berbeda sama ekosistem dari blockchain yang lain. Karena kami fokus untuk build something untuk di project Cardano-nya sendiri. Jadi kami punya salah satu grants namanya, kalau mungkin kita familiar dengan kata grants ya, untuk kalau kita punya satu ideation, punya satu apa ya bisa satu project atau yang mau kita ajukan, kita bisa ngajuin namanya di project catalyst kalau misalnya di Cardano kita sebutnya. Di situ kalau untuk di perkembangan di 2024 kita udah melalui di fund 11 sampai fund 12. Fund 11-nya di awal tahun, dan ini baru di bulan ini udah fund 12-nya beres. Jadi kalau misalnya di Cardano sendiri kita udah project Catalyst ini udah berjalan sepanjang kurang lebih sekitar 4 tahun.
Jadi kita melakukan grants-nya itu setiap setahun itu bisa 2 sampai 3 kali gitu. Jadi per 4 bulan akan ada funding yang semuanya dikerjain bareng langsung dari si community-nya gitu. Ini udah fund 12 dan next year mungkin di tahun ini kita masih akan buka di fund baru di fund 13 untuk waktunya mungkin menuju akhir tahun ya gitu. Itu sih perkembangannya si ekosistemnya Cardano ya. Oke, nah Kak Fani, berarti kan berarti Project Catalyst ini berhubungan banget ya dengan di sektor Web3 pastinya pengembangan dari Cardano sendiri. Nah kita mau tahu dong, udah sejauh mana sih pengembangan di sektor Web3-nya? Apakah hanya project sekitaran blockchain aja atau ada project-project lainnya nih yang berhubungan dengan Web3? Oke. Kalau misalnya kita perlu highlight gitu kan, Web3 ini berhubungan dengan blockchain ya. Kalau misalnya teman-teman taunya si Cardano itu kan punya special program language ya, kita bilangnya itu namanya Haskell. Mungkin beda sama Ethereum atau sama Solana atau chain Algorand gitu kan, dia punya spesifik dan menurut beberapa developer tuh agak sulit ya. Jadi kalau misalnya secara sektornya sendiri, kami dari Indonesia dan beberapa negara lain, khususnya Latin Amerika atau kita Eastern itu kita fokus untuk build community di community secara global. Dan untuk yang project-projectnya sendiri kita udah mulai banyak project yang running di Cardano, misalnya di untuk Cardano sendiri tuh misalnya dia udah mulai ada project yang nge-bridge ya, kalau misalnya teman-teman tahu nge-bridge dari chain misalnya dari Ethereum, dari Solana gitu, kita udah ada bridge-nya, teman-teman IT developer udah bergerak ke situ gitu. Terus kalau misalnya token juga udah mulai ada, cuman nggak banyak gitu. Terus udah gitu kalau misalnya untuk Web3-nya sendiri sekarang udah di Cardano yang Project Catalyst untuk Fund 12 ini tuh udah ada working group. Jadi kita udah punya base working groupnya di Barcelona. Jadi di situ kita ngerjain udah ada real sector ya. Jadi kalau di Indonesia kita kenal dengan RWA, Real World Asset gitu kan. Kalau di Cardano sendiri kita juga sudah involve beberapa sektor-sektor real untuk masuk ke dalam ekosistemnya Cardano sendiri. Jadi udah mulai pakai teknologinya Cardano, udah mulai mulai aware gitu ya dengan adanya fungsi dari si decentralized di blockchain sendiri kayak gitu. Oke, nah Kak, tadi kan ada selip-selipnya, ada mention terkait RWA nih. Oleh mau tahu dong, kira-kira ada berapa sih narasi di Project Cardano saat ini selain RWA ya? Apakah fokus di RWA aja atau ada yang lain nih? Oke. Untuk Cardano sendiri kita tuh sebenarnya kalau balik dari fund Project Catalyst ya, kita bagi beberapa challenge gitu ya. Ada yang namanya open developer, ada open ecosystem, open concept, MPV, product, dan yang tadi itu real world integration ya kalau di Cardano namanya. Jadi si narasi-narasi project yang muncul di Cardano itu berdasarkan si challenge atau kategori challenge yang ada di Project Catalyst. Jadi perkembangannya mulai dari mengembangkan ekosistemnya, dari pembuatan produk. Kalau misalnya masih teman-teman yang udah ready gitu ya mau bikin produknya, itu ada kategori produk di situ, orang-orang udah bisa ngerjain si projectnya gitu. Terus misalnya untuk yang open ecosystem juga yang tadi aku sempat singgung tentang Project Catalyst, project di Cardano itu dia build kayak community ya, kayak kalau misalnya Vietnam tuh banyak yang ngerjain hackathon, terus bikin konten atau bikin kelas-kelas yang berhubungan untuk ngajarin tentang si apa aja sih yang ada di Cardano gitu secara teknikal. Terus kalau kita sendiri dari Cardano Hub Indonesia juga kita ngerjain untuk ngajarin tentang apa aja sih yang bisa kita kerjain di si Project Catalyst-nya gitu. Mulai dari ngajain proposal, nge-review, itu sih narasi-narasi yang muncul di Cardano ya. Lebih banyak ke project yang selain RWA, dia juga build untuk si ekosistemnya sendiri, build community-nya ya, fokus di sana. Oke, nah sekarang kan nih kita
kita tahu nih di crypto Web3 sendiri lagi menjamur banget nih GameFi. Apalagi beberapa bulan kebelakang ini fenomena game mulai dari Telegram dan GameFi GameFi lainnya lah di Web3. Nah, apakah Cardano atau apakah di dalam project Catalyst ini udah ada nih yang nge-propose untuk keluarin project gaming seperti yang tren saat ini? Oke. Kalau untuk project gaming sendiri sih sudah aku base dari fund kemarin ya. Jadi fund 12 itu udah sempat ada yang ngerjain mengajukan proposal untuk bikin GameFi di Cardano ecosystem. Itu udah ada, cuman masih dikit lah ya. Jadi dia nggak terlalu menjamur ya, jadi nggak terlalu eksis lah si GameFi itu di ekosistemnya Cardano gitu. Mereka lebih fokusnya tadi balik ke build community-nya atau kerjain project-nya from the konsep mulai dari ideation sampai ke produknya. Kalau GameFi masih ada 1 atau 2 proposal ya rasanya yang baru ngajuin di term yang kemarin. Berarti memang udah ada yang nge-propose ya, tapi memang masih dalam proses aja. Iya, kan interestnya mungkin beda kali ya, jadi nggak terlalu ikut euforia lah ya kalau Cardano tuh misalnya rame apa gitu. Jadi memang kayak punya prinsip sendiri lah ya. Iya, dia Tapi itu keren banget loh by the way, karena memang yang kita tahu kalau dibilang senioritas ya, Cardano ini koin senior lah, hormat banget. Iya. Tuh suhu Ada dibilang suhu. ya. Nah, sebelum ada L1, L2 itu udah Cardano udah hormat banget ya aku, karena memang aku juga cukup yang trust banget nih sama project-project di Cardano. Nah, tadi Kak Fani juga sempat singgung nih, Kak Fani juga fokus di Cardano Women Indonesia. Nah, apa sih Kak? Aku jujur ya, aku juga cukup kagum banget nih kalau kita ngebahas tentang women in Web3, karena jujur aja menurutku cewek-cewek di Web3 ini keren, karena kalau dari pandangan pribadi aku adalah justru cewek-cewek di Web3 ini cewek-cewek yang kekinian untuk di bidang teknologi. Di saat semua orang belum paham Web3 atau semua cewek-cewek bisa masih sibuk di Web3, justru cewek-cewek Web3 ini unik, udah kenal duluan nih sama teknologi yang 5-10 tahun ke depan tuh yang bakal menjamur. Nah, aku mau tahu nih kenapa sih Cardano bergerak juga di dalam woman movement di industri Web3. Apa sih yang bikin Cardano sebegitu percayanya dan ngasih kepercayaan untuk perempuan-perempuan ini di Web3 industry? Oke. Kalau misalnya untuk woman ya, jadi kalau misalnya di Cardano sendiri, karena kita tuh punya patokan ya SDG rating by United Nations gitu kan, tentang kemanusiaan, tentang sustainability gitu kan, yang fokusnya adalah humanity gitu ya. Kalau misalnya kita bisa bahas, Cardano cukup concern tentang hal itu gitu, karena untuk pada saat kita pembuatan proposal sendiri, kita tuh harus input gitu, kamu akan masukin SDG ratingnya yang mana gitu, bagian dari yang United Nations udah purpose gitu ya, mau tentang humanity, sustainability-nya, atau misalnya tentang equal lah ya, karena kan pada dasarnya kita nih di Web3 yang fokusnya adalah decentralized, yang dimana semua orang yang ada di situ, in case itu mau perempuan, mau laki-laki gitu, kita kan semuanya human gitu kan. Jadi ya Cardano sih open, sebenarnya kita open banget buat tetap support mau perempuan atau laki-laki gitu. Tapi karena di sini woman mungkin terlihat lebih kayak nggak ngerti deh gitu ya, karena mostly gitu kan, kayak kita tahu sendiri ya Olive, di ekosistem Cardano ekosistemnya Web3 di Indonesia tuh, khususnya kita di Jakarta gitu kan, womennya sedikit gitu kan. Kayak kita mau dari Cardano sendiri secara global juga udah ada Cardano Women globalnya, kita juga bergerak untuk bareng-bareng gitu, mau perempuan mau laki-laki ya kita bisa maju juga gitu. Ya, aku setuju banget nih, karena di antara segitu banyaknya koin kripto, aku sebagai orang yang di industri kripto ini, aku baru, atau mungkin aku yang cuma berputar di situ aja, cuma yang baru aku lihat memang ada
kayak khusus woman-nya itu baru Cardano nih, sampai kayak inisiasi Cardano Woman Indonesia. Jadi menurut aku ini keren banget sih. Oke, thank Nah, you. kalau dari Cardano sendiri, nah ini aku udah dapat nih pertanyaan-pertanyaan nih. Kak Fadi udah siap belum Oh, siap. menjawab pertanyaan dari teman-teman? Karena tadi kita udah Kayaknya banyak asik ya. banget ngobrol. Tapi by the way Kak Fadi, Mhm. jadi kita ada rules di live, Oke. kalau di live di mobil. Kita Apa? akan pilih 3 pertanyaan yang beruntung Ya. dan kita aku akan kasih kesempatan untuk Kak Fadi untuk nanya ke 2 orang. Oh, nanya. Untuk nanya ke untuk kirim 2 pertanyaan. Jadi diskusinya nggak satu arah, nggak cuma Kak Fani doang ditanyain, tapi Kak Fani juga ngetes nih buat sobi-sobi yang hari ini gitu. dengerin gitu. Oke. Jadi nanti cara jawabnya juga seperti biasa, mungkin teman-teman udah tahu, nanti mereka harus cepet-cepetan Mhm. jawab yang cepat dan tepat, itu yang nanti akan dapat hadiah gitu. Oke. Oke, aku mau jawab-jawab, mau pilih dulu nih ya Kak Fani untuk Boleh. pertanyaannya. Nah, ini nih ada pertanyaan dari Fuming. Mhm. Mengapa Cardano tidak ada rencana membuat meme token di jaringan Cardano yang hype? Semakin banyak investor yang masuk dan jumlah transaksi blockchain Cardano meningkat. Gimana? Sehingga makin banyak investor yang masuk dan jumlah transaksi di blockchain Cardano meningkat. Jadi kan seperti yang kita tahu ada beberapa projectnya memang mereka punya project meme coin dan itu jadi rame, misalnya DEX-nya apakah Cardano kira-kira ada arah ke situ nggak nih Kak untuk plan-nya? Oke, kalau meme token rasanya ada ya, tapi mungkin nggak banyak. Setahu aku juga cuma satu, lupa deh namanya apa. Baik lagi karena jadi Cardano ini punya arah sendiri gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di chain lain itu dia akan rame-rame bikin meme token, kalau di Cardano sendiri dia fokus banget buat governance-nya ya. Jadi governance tata kelola si chain-nya sendiri tuh beneran spesifik gitu. Kita diarahkan tuh untuk yang you build the project, produknya, build community-nya gitu kan. Jadi mungkin arahan investornya kita ke arah orang-orang mau trust dulu kalau project Cardano ini bisa running gitu ya, bisa jalan dan memang ada yang ngerjainnya gitu. Jadi bukan di meme-nya gitu. Jadi bukan tipikal yang ikut-ikutan ya Kak Fania, tipikal yang emang punya prinsip ya Cardano ya. Iya. Oke. Nah, semoga terjawab ya Fuming pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih ada dari Ridwan Zain. Bagaimana Cardano mengatasi masalah keamanan dan skalabilitas melalui penggunaan lapisan ganda atau Cardano Settlement Layer dan Cardano Computation Layer, serta apa peran Hydra dalam ekosistem Cardano dan bagaimana teknologi ini berkontribusi terhadap skalabilitas jaringan? Banyak ya pertanyaannya, tapi ini jujur ini teknis banget karena memang kalau ngomongin Cardano memang kita seserius itu ya, karena proyeknya nggak ada yang bercanda kalau menurut aku Cardano. Oke, buat siapa tadi Ridwan ya namanya? Ridwan ya, betul. Oke. Ridwan, ini pertanyaannya cukup kompleks dan teknikal banget ya. Honestly aku nggak gitu paham secara teknisnya. Boleh nanti aku arahkan ke Cardano Developer Community ya. Di situ ada Ko Andreas. Dia juga salah satu Cardano Ambassador Indonesia. Bro Ridwan boleh nanti tanya di situ gitu kan. Karena itu biasanya teknikal banget ya Olive. Jadi aku khawatir kurang pas gitu jawabnya. Jadi nanti boleh dibantu di sana ya. Sip. Jadi untuk pertanyaannya Ridwan tadi silakan langsung ke developer Cardano Hub-nya ya. Jadi sorry banget nih pertanyaannya kita cancel ya Kak Fani ya. Iya. Sorry ya. Oke. Nah, aku mau tahu dong nih. Bentar. Apa yang jadi plan Cardano untuk penetrasi ke market di Indonesia di tengah hype-nya kripto? Kira-kira plannya gimana nih? Ini kan udah cycle ketiga ya harusnya di Indonesia hype ini kalau menurut aku. Kira-kira gimana nih plannya Kak? Oke. Kalau plan dari kita ya, aku bawa dari Cardano Hub Indonesia. Jadi kami tuh fokusnya adalah untuk gimana sih biar Cardano tuh eksis ya di
di Indonesia khususnya, kami akan untuk ajak teman-teman untuk masuk ke ekosistemnya Cardano melalui Project Catalyst gitu teman-teman. Jadi di Project Catalyst ini kan seperti yang tadi aku sempat jelasin, itu ada bisa jadi proposer, bisa jadi reviewer, bisa jadi voters juga gitu kan. Kalau misalnya di sini aku mau ajak ya teman-teman buat ikutan, buat bahwa kalau di ekosistemnya Cardano tuh kita bisa mereview ya, jadi bisa nge-review si proposal yang orang lain submit untuk dapat sejumlah reward ya. Jadi kalau mungkin di ekosistem lain ada airdrop gitu, di Cardano kita nggak punya airdrop. Ada mungkin cuman nggak cukup familiar di kita, dan di situ kita ngejelasin tentang dapetin reward gitu. Jadi kita masuk untuk penetrasi market Indonesia dengan cara share our project gitu. Jadi mengumpulkan sebanyak-banyaknya reviewer dari Indonesia gitu. Reviewers untuk, karena ada rewardnya ya, kita bisa jelasin itu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Beni ya. Nah ini ada pertanyaan nih, Kak Fani mau tanya dong, ada perubahan khusus apa ketika kemarin Cardano meluncurkan versi note baru 9.1.0 untuk orang awam yang cuma beli koinnya di exchange? Apakah ada pengaruh signifikan terhadap perkembangan tersebut? Berpengaruh nggak nih buat orang-orang yang masih invest di koin Cardano nih Kak? Oke, untuk yang itu sebentar. Jadi yang note itu ya, note yang baru itu sih sebenarnya similar teknologi ya sama chain lainnya gitu kan. Penetrasi marketnya via pengembang project aja dan partisipasi si community ke project Catalyst. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara ini tuh hanya mempengaruhi indirect aja ya sih kalau ke market sebenarnya. Dan untuk batasan ininya tuh, kalau untuk pembahasannya kami dari ambassador tuh limited ya untuk ngomongin market sebenarnya. Jadi kita dari ada beberapa rules untuk aku sebagai Cardano ambassador, kita tuh nggak terlalu into punya batasan tertentu sih sebenarnya untuk bahas tentang market ya. Kita into project soalnya. Kalau project base kita akan jawab. Oke, siap. Berarti ya kalau dari, semoga terjawab ya Kak Lani atas pertanyaannya. Jadi kalau yang berhubungan dengan market ya. Kok hilang ya? Alif hilang. Sorry, suaranya aku kepencet. Oke. Jadi memang kalau untuk market mungkin nggak bisa diputuskan, nggak bisa menyarankan, tapi memang kalau dari sisi projectnya, karena kalau dari aku sendiri yang memang udah mengalami langsung dan sudah mempelajari sejak 2018, yang memang aku cukup keras sama project Cardano. Nah kemudian untuk selanjutnya tadi kita udah ngobrol panjang lebar dan udah Kak Fandi juga udah jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah sekarang waktunya Kak Fandi lempar pertanyaan ke teman-teman Sobi nih, ke Sobi yang malam hari ini dengerin. Pertanyaan yang tadi kita bahas, yang jawabannya singkat aja, yang kira-kira bisa dijawab secara cepat dan tepat. Semangat. Pertanyaan pertama dulu ya Kak Fandi ya. Ya. Pertanyaan pertama. Kayak cerdas cermat ya kita. Kita kasih 10 detik nanti waktu menjawab. 10 detik. Pertanyaannya adalah, saat ini project Catalyst itu udah sampai fund berapa? Ya, 10, 9, 8, Satu 7, lagi nanya apa nih? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa Kak Fani? Fund 12. Oke, nah ini udah ada yang jawab nih atas nama FA. Oke. Oke. Cepat dan tepat ya Kak Fani ya. Iya, cepat dan tepat. Oke, pertanyaan kedua Kak Fani. Oke. Pertanyaan kedua, coba sebutkan salah satu kategori challenge yang ada di Project Catalyst. Satu aja. Dia ada 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Apa aja sih Kak Fani? Boleh diulang mungkin? Oke, ada Cardano Open Developer, Cardano Open Ecosystem, konsep, ada MPV, ada produk, sama real world integration. Mungkin. Oke, ini salah semua. Oh, Kak salah Fani. semua. Ini ada yang jawab Cardano Speed, Developer Community. Coba kita kasih pertanyaan satu lagi. Oke. Tapi ini Apa? satu lagi ya Kak Fani ya. Satu lagi nggak ada. Nggak ada ya. Oke. Apa ya? Oh, pertanyaannya. Oh, ini tadi aku udah sempat sebutin. Di Indonesia tuh ada berapa orang Cardano Ambassador? Ada berapa orang Cardano Ambassador? Di Indonesia. 9, ya di Indonesia ya. Iya, di Indonesia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa Kak Fani? Ada 2. Ada 2, kita lihat yang jawabnya 2. Siapa nih? Ada nih Tristan. Oke. Oke, mantap. Oke, berarti tuh tadi teman-teman dengerin. Berarti Kak Fani sama siapa nih? Ada Satu lagi. namanya Bro Andreas, dia IT developer. Saat ini Oh, dia yang tinggal. tadi ya? Iya. Nanti bisa tadi Bro Ridwan ya. Boleh nanti mampir ke grupnya Cardano Developer Community Indonesia. Di situ ada Bro Andreas yang bisa jawab. Mungkin nanti boleh di-share juga nih link community Cardano Indonesia di Telegram Mobi. Oke. Biar nanti teman-teman bisa join juga buat tanya lebih lanjut, buat yang masih bingung sama proyek Cardano itu boleh banget. Nah, nggak kerasa nih Kak Fani, kita udah ngobrol panjang kali lebar tentang Cardano dan kita udah sampai di penghujung acara. Cuma sebelumnya, Olive mau tahu dong closing statement Kak Fani sebagai Cardano Woman Indonesia untuk perempuan-perempuan dan teman-teman. Mungkin hari ini ada yang cewek-cewek yang lagi dengerin untuk cewek-cewek Web3 di pengembangan Web3 di Indonesia. Oke. Untuk para wanita di Indonesia ya teman-teman, kita nggak perlu khawatir gitu, kita masih punya ruang yang sama untuk bertumbuh, berkembang dan berbuah ya di ekosistem ini. Dan aku percaya gitu dengan adanya decentralized gitu ya, kita bisa berkembang lebih lagi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena kayak IT banget gitu, nggak ada istilah kayak gitu, karena kamu mau anak tech atau non tech, kamu bisa berkembang di ekosistem ini. Thank you. Oke, keren banget. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Fani yang udah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama para sobi di Telegram Mobi. Semoga kita bertemu di Bali. Okay. Semoga nanti bertemu geng Cardano di Bali, nggak sabar, dan ketemu sobi-sobi juga nih ada di Bali. Oke, sekali lagi aku ucapin selamat kepada Puming, Beni Hawe, Lani, FA1996 dan Tristan ID. Jangan lupa setelah ini Japri Olive untuk mengirimkan ID akun Mobi kalian dan email akun Mobi kalian, karena Olive gak akan share pemenangnya di chat Telegram ya, jadi langsung chat aja. Makanya tadi Olive sempat info harus dengerin sampai selesai. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, selamat istirahat, happy weekend guys, happy weekend Kak Fani, bye bye. Thank you, bye bye Olive, thank you, bye bye. Luas ya? Udah kelar? Sudah. Cepet banget. Emang sebentar. Segala itu mau nanya, saya pusing jauh. Harus bisa jawab.